Selamat sore kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya mengucapkan selamat datang bagi kita sekalian. Kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini sesuai dengan pengumuman yang mengambil bagian adalah Ibu Komisioner Biniawati Tampai. Namun karena beliau mengambil cuti dan memang sudah menyampaikan kepada kami, jadi sore hari ini terima kasih untuk kesediaan daripada sekretaris PKW untuk mengambil bagian pelayanan sore hari ini. Dan puji syukur kepada Tuhan, terima kasih dukungan doanya bagi Kapten Suprianto sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan saat ini juga saya melihat bahwa terima kasih kepada Tuhan ada Karina yang sudah hadir bersama dengan kita beberapa waktu terbaring karena kesehatan yang terganggu. Puji Tuhan bisa bersama-sama dengan kita sore hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Bagi kita sekalian, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur ya tadi cuaca yang kurang bersahabat, tetapi sore hari ini kita diberikan waktu yang cerah kembali oleh Tuhan. Ada beberapa kaum wanita yang sudah menyampaikan mereka tidak bisa ikut beribadah bersama karena ada yang keluar kota, ada yang dalam aktivitas mereka. Kita berdoa mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam apapun kegiatan mereka. Terima kasih, silakan bagi sekretaris PKW. Haleluya. Selamat sore buat kita semua. Mengawali ibadah pada sore hari ini, kita akan menyanyikan kor melayani lebih sungguh. Mazmur 40 ayat 6 mengatakan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita sungguh tidak terkira, tidak dapat dihitung dengan angka dan tak dapat disejajarkan dengan hal apapun juga. Kita berdoa. Ini kami Tuhan jemaat-Mu hadir di sini pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami sudah memasuki hampir pertengahan dalam tahun 2024 ini. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan mendampingi kami hari lepas hari dalam kehidupan ini. Hingga pada Jumat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan kaum wanita yang satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, boleh bersaksi, mendengarkan firman Tuhan dan membaca ayat Mas. Terimalah persembahan kami ini Tuhan melalui pujian kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembukaan lagunya nomor 367. Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia.
untuk melayani Dia. Dan mereka yang membutuhkan, ini kewajiban kita. Ayat kedua. Nyanyian GMBK nomor 295 yang merupakan waktu dan kesempatan untuk kita memberikan kesaksian. Siapa yang mau memberikan kesaksian itu hasil berita kabar baik tentang Injil Kristus. Seminggu yang sudah lalu kita bersama pada Jumat yang lalu sampai pada hari ini. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada kesaksian di mana Tuhan telah menolong apapun juga yang akan kita saksikan. Waktu kami berikan kesempatan. Nyanyian 295. Kita lanjutkan dulu ayat yang kedua beserta dengan kornya. Kesempatan masih kami berikan. Rina mungkin mau memberikan kesaksian. Rina. Situ aja ya. Tahan, biar kursi aja. Kursi aja. Saya bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik pada saya. Amin. Walaupun saya dalam masa saya selama ini saya sakit, ada demam juga dengan karyawan, tapi sore ini Tuhan sudah memberkati saya, menolong saya,
menanyakan ayat mas juga. Ini nggak ada kabarnya sampai hari Jumat, 2 minggu berturut-turut. Ternyata Rinal sedang mengalami gangguan kesehatan. Tapi puji Tuhan sore hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan kaum wanita yang lainnya. Puji Tuhan. Ayat ketiga, marilah bekerja dengan segenap tenaga, merobohkan kuasa kegelapan dan dosa, sambil memuliakan nama Tuhan kita dan kabarkan keselamatan bagi semua. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan baca ayat mas. Ayat masnya menumpang. Biarlah aku menumpang di kananmu selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Pada waktu itu ia juga meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada orang yang melakukan pertamanan di dalam. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memadamkan menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dan berlakukan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Lukas 16 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Menurut itu, 1 ayat 17, dan tidaklah maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dengan bernubuat. Kisah Para Rasul 17 ayat 7, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang rupa menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mazmur 15 ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gedungmu? Galatia 1 ayat 18. Kamus itu menumpang di atas suatu tersebut, jika menghadap ke utara dan jika menghadap ke barat, jika menghadap ke selatan dan jika menghadap ke timur, lalu itu menumpang di atasnya, dan segala sudut itu menuju ke dalam. Ya silakan, ada doa. Galatia 1 ayat 18. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem
pemerintah yang sudah membaca ayat Mas mencari berusaha. Terima kasih buat semuanya. Dalam kita akan masuki dalam firman Tuhan. Kita ingat kita berdoa dulu dalam Mazmur 85 ayat 9 mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kita berdoa. Di kesempatan sore hari ini Tuhan, kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Bantulah diri kami di dalam memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman yang akan kami baca beserta penjelasannya yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman dan sungguh-sungguh mempraktikkannya dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Amin. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah marilah menumpang di rumahku. Pembacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Saya akan membaca bagian yang ganjil mulai dari ayat 13. Kemudian kaum wanita membaca ayat yang genap. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayat 18. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Penjelasan dari tema marilah menumpang di rumahku. Kaum wanita yang diberkati Tuhan, memberi tumpangan kepada orang lain tentu saja merupakan sikap yang mulia. Tetapi harus diakui, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika memberi tumpangan kepada orang yang belum dikenal dan tidak tahu dari mana asalnya. Sudah pasti ada rasa takut dan khawatir untuk memberikan tumpangan kepada mereka. Sebab hari-hari ini ada beberapa contoh yang terjadi di sekitar kita tentang orang-orang yang memberi tumpangan justru mengalami kesulitan, ancaman, dan bahaya. Berarti hal ini menghalangi kita untuk memberi tumpangan kepada orang lain, sebab ada juga orang-orang yang memang membutuhkan tumpangan dari kita. Dalam pembacaan kita saat ini, firman Tuhan berkata, ketika Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di kota Filipi, sekarang tuh berada di benua Eropa. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Lydia.
seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang merupakan wilayah Asia Kecil pada zaman sekarang. Ada hal yang menarik dari pertemuan ini, yaitu Lydia mengajak mereka untuk menumpang di rumahnya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, tentu kita bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sebab Lydia baru saja bertemu dengan Paulus dan Silas dan belum banyak mengetahui tentang keberadaan mereka. Lalu mengapa Lydia tidak segan-segan mengajak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya? Ada beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, Lydia telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, itu ada terdapat di dalam ayat 14a. Dan luar biasanya, Lydia mau dan bersedia turut mendengarkan Injil Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Tidak dijelaskan dalam pembacaan ini apakah sebelumnya Lydia telah mendengarkan Injil Kristus dari pemberita Injil lainnya atau belum, tetapi yang pastinya Lydia telah menjadi pendengar yang baik bersama dengan perempuan-perempuan lainnya yang turut mendengarkan Injil Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Karena kesediaannya yang mau mendengarkan tentang Injil Kristus, pada akhirnya membawa Lydia menjadi percaya kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Lydia juga mengalami berkat rohani yang mendorongnya untuk mengajak Paulus dan Silas agar mau menumpang di rumahnya. Meskipun hal ini bisa saja menjadi beban bagi Lydia, tetapi hal ini tidak menghalanginya mengajak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya, sebab kehadiran Tuhan dan berkat rohani yang telah dia terima jauh lebih besar dari apa yang Lydia lakukan terhadap Paulus dan Silas. Alasan yang kedua, Lydia bukan hanya mendengarkan tetapi juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, itu ayat 14c. Saat itu bukan hanya Lydia yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi firman Tuhan. Katakan ada perempuan-perempuan lainnya yang ada di tempat sembahyang orang Yahudi saat itu, yang juga turut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi firman Tuhan menjelaskan sepertinya hanya Lydia yang dibuka hatinya oleh Tuhan, agar Lydia mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Lydia bukan hanya mau mendengarkan Injil Kristus, tetapi dia juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga tidak heran kalau kemudian Lydia menjadi percaya kepada Tuhan, ia mengalami kehadiran Tuhan dan juga mengalami berkat rohani yang membawanya mau memberikan tumpangan kepada Paulus dan Silas. Mendengarkan dan memperhatikan adalah dua hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kesalahan, masalah, dan persoalan seringkali terjadi karena kita kurang mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Karena itu, milikilah kesediaan untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, agar kita terhindar dari kesalahan, masalah, dan persoalan, termasuk di dalamnya saat kita mengambil keputusan untuk memberi tumpangan kepada orang lain. Jika Lydia dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memberi tumpangan kepada Paulus dan Silas, maka dia pun akan menolong kita semua untuk mengambil keputusan yang tepat untuk memberi tumpangan kepada orang lain. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini ditulis oleh Kapten Mary Ferdin, Opsir Korps Nazaret Divisi Palolo. Demikian firman Tuhan yang telah kami sampaikan, biarlah firman ini boleh menjadi renungan kita hari lepas hari. Beberapa tahun yang lalu memang sungguh memalukan ya, di satu kesaksian ada teman saya, tapi sekarang dia sudah berada di Surabaya. Dia kalau datang ke Bandung tentunya dia mencari tumpangan karena dia sudah tidak ada rumah di Bandung ini. Sempat menginap di rumah saya,
saya dia kok berani ambil kebetulan teman tetangga saya ini dia punya jualan, ada baju-baju, ada handuk, ada barang-barang lainnya. Ada yang bilang, saya malu sekali ya. Dia sama-sama orang yang percaya pada Yesus, tapi kenapa dia melakukan hal ini di tempat yang lain? Jadi berikutnya dia tidak dipercaya oleh teman saya ini kalau datang ke Bandung. Beberapa bulan ini, kira-kira tahun lalu dia ada rencana ke Bandung. Dia mau nginep di rumah, tapi entah sampai sekarang entah bagaimana. Tapi saya tidak menanyakan lagi. Dia tidak sampai ke Bandung juga. Berarti kita juga harus ketika kita menumpang di rumah orang atau kita mendapat tumpangan dari orang lain, biarlah kita jangan berbuat hal-hal yang memalukan. Demikian mungkin kita harus sama-sama berbicara seperti Lydia ini berbicara mengenai firman Tuhan kepada orang yang akan menumpang di rumah kita. Demikian firman Tuhan ini telah kami sampaikan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bertambah bertumbuh menuju kedewasaan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Biarlah roh kami dibangun dengan kuat dan dididik saat kami belajar dan merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kami kumpulkan dengan nyanyian nomor 10. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, memberikan beberapa instruksi, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, nomor 10. Tindak atau tindakan. Nanti bisa dilihat lagi dalam warta koros pada hari Minggu
share lagi di grup PKW. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu kita semua. Mohon kesediaan apa yang dijanjikan untuk tutup ibadah PKW pada sore hari ini, sekaligus doa berkat. Ya, sebelum saya berdoa, nanti hari Jumat yang akan datang itu adalah selamat datang bagi beberapa hamba Tuhan yang baru. Jadi kita meyakini bahwa mereka dalam perjalanan saat ini mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tiba di Bandung dengan pertolongan Tuhan dan mereka akan melayani bersama bagi PWU dan juga akan beribadah di Koros 3 dan kita sama-sama akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih sore hari ini Tuhan. Engkau sempurna dalam memelihara kehidupan kami umat-Mu secara khusus Tuhan. Bagi kami kaum wanita yang tergabung di dalam wadah PKW Koros 3 Bandung. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan keadaan selamat dan diberkati Tuhan. Saat kami kembali, kami yakin dan percaya kami juga ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati melalui pelayanan dari hamba Tuhan, dari sekretaris PKW. Tuhan memberkati, memberi kuat dan sehat. Tuhan juga memberkati setiap hal yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan pribadi dan juga di dalam keluarga dan anak-anak. Tuhan menolong di dalam semua hal yang dilakukan tiap hari. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi Bapak Agus yang setia menolong kami dalam pelayanan musik. Tuhan memberkati bersama dengan kandidat Ovan. Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memberkati bagi Mas Tony yang setia untuk melayani melalui LCD yang dipasangkan bagi kami sehingga kami bisa mengikuti segala sesuatunya, puji-pujian dan juga pembacaan firman Tuhan penuh dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi kaum wanita yang tidak sempat hadir. Tuhan mengetahui dan melihat kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya saat ini mereka pun menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Komisioner bersama dengan keluarga yang saat ini mungkin dalam perjalanan kembali ke Bandung. Tuhan juga sertai. Tibakan di Bandung dengan keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Mayor Lucy Lesbasa yang saat ini mengikuti kegiatan di London. Tuhan akan menolong, memberi kekuatan, kesehatan. Untuk setiap penyertaan-penyertaan Tuhan kami nantikan bagi hamba-Mu, sehingga ketika berada di London dan juga akan kembali ke Indonesia, Tuhan akan memberkati dan menolong, memberikan perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan perjalanan sehubungan dengan mutasi mereka, baik yang pergi maupun yang akan menuju ke kota Bandung. Tuhan akan menolong, memberkati, tibakan dengan keadaan selamat dan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kaum wanita sekalian yang sore hari ini tidak sempat hadir karena keberadaan mereka. Ibu Sari yang akan merencanakan perjalanan bersama dengan keluarga ke Bali. Tuhan juga akan sertai, Tuhan beri kuat dan sehat, sehingga setiap hal yang boleh dinikmati bersama keluarga, Tuhan akan menolong. Perjalanan yang penuh dengan keselamatan kami nantikan Tuhan akan berikan bagi keluarga ini. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua yang hadir dalam ruangan ini. Jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan beri kami kuat dan sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan bagi Karina yang saat ini boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan bagi kaum wanita sekalian yang sempat dalam kelemahan tubuh, Kapten Supriyanto yang saat ini dalam pemulihan pun. Terima kasih Tuhan, doa-doa yang dipanjatkan telah Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu untuk memulihkan. Terima kasih ya Bapa, sore hari ini kami akan berpisah, namun kuasa kasih Tuhan akan menyertai kami. Kaum wanita sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.